Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki, kalau kita pahami, adalah sesuatu yang datang dari Allah, yang bermanfaat untuk kita gunakan, halal kita mendapatkannya dan membelanjakannya, dan tentu untuk kemaslahatan kita. Kita diajarkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang luas, rizqan wasi'an, rezeki yang luas yang kita dapatkan dengan cara memohon kepada Allah, diiringi dengan kerja keras tentunya. Kemudian Allah berikan dengan berbagai macam cara yang kadang-kadang kita tidak duga datangnya. Dalam Al-Quran disebut min haitsu la yaktasib. Jadi yang datangnya tidak kita kira-kira. Nah, lalu karena kita berharap mendapatkan rezeki dari Allah itu, kita tentu ingin tahu bagaimana amalan agar kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Ada nggak aktivitas yang harus kita lakukan agar kita dimudahkan untuk mendapatkan rezeki? Di dalam agama diajarkan banyak cara untuk mendapatkan rezeki. Di samping kita bekerja banting tulang dari pagi hingga malam dengan semangat yang kuat untuk meraih kehidupan yang lebih baik, ternyata itu tidak cukup. Ya. Dalam agama ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar rezeki itu datang mudah kepada kita, atau rezeki itu mudah datangnya kepada kita, dan rezeki itu benar-benar bermanfaat untuk kita. Bahkan saking mudahnya kita tidak tahu akan mendapatkan sesuatu, ternyata rezeki itu datang di saat yang kita tidak duga. Yang di awal tadi saya sebut dengan datang yang tidak sama sekali kita sangka-sangka. Nah, kalau kita ingin tahu apa saja sih amalan untuk dibukanya pintu rezeki itu kepada kita dan mudahnya rezeki itu mengalir dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah perbanyaklah silaturahmi. Silaturahmi itu adalah menyambung hubungan baik kita senantiasa dengan orang terdekat kita, saudara kita, teman kita, ya, kolega kita, siapapun kita sesama manusia. Kita menjalin hubungan yang baik. Nah, menyambung hubungan yang baik dengan silaturahmi itu adalah salah satu amalan yang sesungguhnya mudah untuk kita lakukan. Contoh saja, misalnya kita datang berkunjung ke rumah teman kita. Kita lalu mendapatkan rezeki tanpa harus kita minta, ya. Kita disuguhi minum, kita dikasih makanan, ya, kita dihidangkan. Ya, bagaimana orang Islam kan menghargai tamu itu, ikramud duyuf itu menghormati tamu, memuliakan tamu, itu adalah salah satu anjuran dari agama. Sehingga itu bukan sesuatu yang memberatkan bagi seorang muslim yang memahami maksud agama untuk memuliakan tamu. Secara tak langsung kita akan disuguhi. Tadinya kita mungkin belum makan sesuatu yang enak menurut kita,
Taunya kita pas silaturahmi kita disuguhi yang enak, menyenangkan buat kita. Itu baru dari segi makanan atau minuman. Kadang juga rezeki kita, misalnya lagi butuh pekerjaan, kita misalnya habis kehilangan pekerjaan, karena kita bersilaturahmi, lalu tempat kita bersilaturahmi, temankah itu, kerabat, saudara, atau siapa saja, memberikan info kepada kita, atau bahkan bisa membantu secara langsung. Oh iya, kamu bisa bekerja dengan saya juga butuh tenaga yang kriterianya pas untuk kamu. Kalaupun untuk yang lain misalnya, atau temannya yang butuh, atau informasi yang dia dapatkan, saya dapat info kemarin ada kantor, ada lembaga, ada perusahaan yang butuh karyawan, kriterianya sepertinya kamu punya itu. Kita mendapatkan sesuatu yang baik berupa rezeki dengan cara kita bersilaturahmi. Maka kalau kita sesama muslim saling bersilaturahmi dengan berkunjung, saling menengok, ya, saling menyapa, ya, saling memberi, disitulah sesungguhnya rezeki itu mengalir dengan cara berbagi secara langsung dari satu manusia ke manusia yang lain. Maka kalau Islam membenci orang yang memutus silaturahmi itu, karena memutus silaturahmi itu pada dasarnya memutus rezeki. Dengan banyak kita bersilaturahmi, maka peluang rezeki kita tentu akan semakin banyak pula. Poinnya, jangan kita putuskan silaturahmi kita dengan saudara, keluarga, teman, kolega, siapa saja, tapi perbaiki hubungan kita dengan siapapun dengan cara bersilaturahmi, karena silaturahmi itu adalah amalan yang mendatangkan atau dibukakannya pintu rezeki kepada kita. Yang kedua adalah banyaklah bersolawat. Bersolawat kepada Nabi itu adalah bukti cinta kita kepada beliau. Semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, maka itu akan semakin baik. Kita diajarkan ketika disebut nama Nabi Muhammad, kita lalu baca sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Karena itu bentuk kita memuji beliau sebagai utusan Allah yang mulia di sisi Allah. Dan karena kemuliaannya itu, beliau juga disebut dengan Habibullah, kekasihnya Allah. Sayangnya Allah kepada beliau itu adalah bentuk wujud kecintaan kita kepada beliau. Kita buktikan dengan bersolawat kepada beliau. Orang jangankan kita manusia, Allah, para malaikat bersolawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini jelas bahwa Allah saja, para malaikat bersolawat kepada beliau. Masa kita umatnya tidak bersolawat? Nah, dengan banyaknya bersolawat kita kepada beliau, akan dibukakannya oleh Allah pintu rezeki kita. Akan mudahnya kita mendapatkan rezeki. Kenapa begitu? Logikanya sederhana. Beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah seorang nabi dicintai oleh Allah. Karena beliau dicintai oleh Allah, kita umat yang mencintainya pun tentu akan dicintai juga dan sendirinya oleh Allah dengan bersolawat kepada beliau.
Sholawat kepada beliau itu bentuk cinta kita kepada beliau. Dan bentuk cinta itu akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya rezeki yang akan kita dapatkan. Kita bersalawat kepada beliau, kita memohon kepada Allah, Allah akan berikan apa yang kita pinta, Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tetapi dengan meminta kepada Allah itu, wujudkan salah satunya dengan bersolawat kepada beliau. Semakin banyak itu semakin bagus, karena kita mewujudkan cinta kita melalui solawat tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah banyaklah istighfar. Istighfar itu adalah memohon ampun. Astaghfirullahalazim. Ku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa kita harus meminta ampun? Tidak ada kita manusia ini yang tidak punya dosa dan kesalahan. Sehingga dosa dan kesalahan itu bisa terhapus hanya dengan memohon ampun kepada Allah. Kenapa rezeki kita seret? Kenapa kok rezeki kita susah didapatkan? Karena kita banyak berdosa. Banyak dosa tapi tidak memohon ampun kepada Allah. Kita berdosa tentu, tetapi dosa yang kita lakukan itu ingin dihapus. Caranya bagaimana? Tidak mengulangi dosa itu. Kita bertaubat kepada Allah, kita meminta ampun kepada-Nya. Taubat itu kan kita melakukan pengakuan atas kesalahan yang kita lakukan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah sebenar-benar taubat. Sehingga orang yang sudah minta ampun kepada Allah, yang banyak istighfar kepada Allah, akan dimudahkan rezekinya. Maka para pendosa, orang yang banyak dosanya, banyak kesalahan, kalaupun dia memiliki harta yang banyak, itu tidak akan bermanfaat buat dirinya. Kenapa? Karena dia tidak meminta ampun kepada Allah. Apalagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Punya harta, tapi harta yang tidak bermanfaat. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.